Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GB Muara Karang yang dikasihi Tuhan Yesus beserta semua yang menyaksikan ibadah online ini. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kita, amin. Di saat ini kita akan memuji menyembah Tuhan Yesus. Sebelum itu mari kita naikkan doa kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh diberi kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin menaikkan pujian, kami ingin mempersembahkan pujian kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyanyi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang hadirat-Mu Tuhan untuk hadir di sini dan melawat menjamah hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Mari kita bertepuk tangan, kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Kita datang ke hadirat Tuhan, membawa pujian. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama. Mari naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Mari kita datang membawa pujian. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita bertepuk tangan bersorak-sorai karena Dia Tuhan Yesus layak ditinggikan. Gloria. We give you glory, we give you honor. We give you glory, we give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. We give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. We give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. We
Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Kasih-Mu, karya-Mu Tuhan nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, Kau harapan kami Tuhan, Kau terangi hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu,
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ya Yesus, kami percaya Tuhan, kami aman dalam-Mu Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau harapan kami Bapa. Kami percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, apa kabar semua? Saya percaya Tuhan memberkati. Apapun yang Anda sedang hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang masih belum jelas kapan selesainya persoalan-persoalan kesehatan, khususnya di masa pandemi ini, saudara, ada banyak orang yang mulai frustrasi. Ada orang yang mulai putus asa. Ada orang juga yang mulai bingung, saudara. Bahkan hanyut dengan kondisi ini. Sehingga emosi mereka seolah-olah, saudara, menguasai hidup mereka. Bukannya mereka yang menguasai emosi mereka. Dan tanpa disadari, saudara, keputusasaan ini yang membuat manusia akhirnya semakin lemah. Bukan cuma sekedar jiwanya saja lemah, bukan cuma sekedar rohnya saja lemah, tapi fisiknya, imun tubuhnya justru akan menjadi semakin lemah. Inilah yang membuat manusia semakin mudah terpapar oleh kondisi yang ada virus di sekitar kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya saya merasa ada satu pesan yang perlu disampaikan secara kuat di tengah-tengah kondisi yang berkepanjangan sampai hari ini, saudara. Nah, pengharapan adalah satu hal yang penting buat setiap saudara dan saya. Hidup saudara, hidup saya bisa sampai hari ini karena kita punya pengharapan, bukan? Pengharapan kepada hal-hal yang di depan yang jauh lebih baik. Saya percaya, saudara, ada begitu banyak orang yang punya pengharapan, yang berharap ekonomi menjadi baik, berharap Indonesia bisa keluar dari krisis, dari pandemi, dan seterusnya. Tetapi pengharapan yang seperti apa, saudara, yang membuat saudara dan saya punya kepastian di depan? Karena pengharapan yang dunia hari-hari ini harapkan berbeda dengan kita sebagai orang percaya. Fokus dan landasan mereka tidak sama dengan kita, saudara. Oleh karena itu, saudara, hari ini saya mau berbicara bagaimana hidup saudara punya pengharapan yang kuat. Saudara, pengharapan yang kuat ini tidak datang dan terjadi tiba-tiba. Tidak juga kita upayakan, saudara. Tetapi saudara, kita mesti mengerti pengharapan itu karena kita kenal ada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dialah menjadi pusat dan sumber dari pengharapan kita, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan biarkan kondisi sekarang ini membuat Anda dan saya goncang, saudara. Jangan sampai kita hidup di dalam kondisi yang penuh dengan realitas memang.
memang yang menakutkan, saudara. Tapi mari kita belajar, saudara, menjadi orang yang bisa melewati realitas ini, melewati kondisi ini dengan penuh kemenangan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi, tahukah saudara bahwa kita ini mampu menerobos bersama dengan Tuhan di tengah kondisi apapun. Karena kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi, yang bicara soal pengharapan berarti masih ada di depan, bukan? Oh ya, berarti sesuatu yang belum kita lihat, bukan? Yes. Oleh karena itu, saudara, hari ini mari kita belajar, saudara, pengharapan yang kuat. Coba katakan pengharapan. Iya, saudara, orang bisa nggak makan beberapa hari, masih kuat. Tapi orang sulit nggak punya pengharapan beberapa saat, saudara. Karena itu akan membuat mereka, saudara, menjadi drop dalam hidupnya. Saya suka mengilustrasikan begini. Sebuah ban mobil, kalau dia kempes, masih bisa dipompa. Sepanjang tidak ada yang bocor. Betul nggak, saudara? Ya, saudara, tetapi ketika ada bocor, katapun bocornya kecil gitu, ada istilahnya bocor halus, kalaupun dipompa lagi, dia kempes lagi. Betul apa enggak? Yes. Nah, saudara, itu yang namanya pengharapan. Selama kita gagal, kalaupun kita gagal maksud saya, kalaupun kita punya kondisi ada terpuruk, tapi kalau kita punya pengharapan, maka kita seperti roda ban mobil yang tidak ada lubangnya. Dipompa lagi bisa. Kita bisa punya semangat lagi, kita bisa punya pengharapan. Tapi kalau sudah ada di lembah, kalau kita sudah terpuruk, nggak punya pengharapan, itu seperti ban mobil yang dipompa pasti kempes lagi karena ada bocor halus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar, saudara, punya pengharapan yang kuat. Yang setuju sama saya katakan amin. Kenapa punya pengharapan yang kuat? Salah satu alasannya karena Tuhan sendiri menyediakan hari esok yang penuh dengan harapan. Berarti kalau esok penuh harapan, kita tahu hari esok penuh harapan. Saudara dan saya bisa hidup antusias, emang kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa hari-hari ke depan menjadi lebih baik. Saya bisa tetap antusias sampai hari ini karena saya percaya di hari-hari ke depan saya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Bahkan jauh lebih baik dari yang sekarang. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. Kalau Anda, saudara, membaca ayat ini, mari kita akan mengerti kenapa kita punya pengharapan yang kuat. Sangat penting dalam menjalani hidup yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakjelasan. Dalam Roma pasal 8 ayat 24 saya bacakan ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sesuatu yang sudah Anda lihat, sudah ada di tengah-tengah saudara, ya apalagi yang Anda perlu harapkan, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu, saudara, punya pengharapan. Sekalipun tidak kelihatan atau belum kita lihat. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, nah, kita menantikannya dengan tekun. Berarti pengharapan itu sesuatu yang belum kelihatan dong. Yes. Sesuatu yang ada di depan kita dong. Yes. Sesuatu yang belum kita terima dong. Yes. Tapi percayakah, saudara, pengharapan itu bersama dengan Tuhan, justru apa yang kita belum lihat, apa yang kita belum terima, kita akan mengalaminya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, dalam versi bahasa Inggris New King James, di sana dikatakan bahwa for we were saved in this hope. Sama, saudara, terjemahannya. But hope that is seen is not hope. Janji atau yang namanya pengharapan yang kelihatan itu bukan lagi pengharapan. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Kata perseverance ini adalah kata yang betul-betul, saudara, kita ngotot gitu, kita tekun gitu, kita terus setia gitu. Nah, seperti itu, saudara. Nah, hari ini saya mau ajak saudara, ayo kita belajar, saudara, punya pengharapan. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, berarti kalau dari ayat ini kita baca, ada beberapa hal yang kita mau lihat. Pengharapan itu artinya kita menantikan sesuatu yang akan kita terima. Coba katakan akan. Yes, belum tapi akan. Akan diterima, akan dialami, akan dikerjakan, akan dimiliki di kemudian hari. Dan itu kemudian akan menjadi kenyataan. Kenapa saya katakan perlu ada kata menjadi kenyataan? Karena pengharapan kita bukan pengharapan kosong. Berbeda dengan orang dunia punya pengharapan, karena mereka nggak punya basis yang bisa membuat pengharapan itu menjadi kenyataan. Tapi kita punya basis yang bisa membuat pengharapan itu menjadi kenyataan. Nanti kita akan membahas lebih jauh. Tapi Anda mesti mengerti bahwa pengharapan adalah sesuatu yang akan kita terima, sesuatu yang akan kita alami, yang akan kita kerjakan, yang akan kita miliki di kemudian hari.
yang kemudian menjadi kenyataan. Nah, berarti yang kedua juga, saudara, pengharapan itu berorientasi kepada masa depan. Dengan landasannya, nah ini, landasannya adalah iman. Yang setuju katakan amin. Landasannya adalah iman. Yang membuat sesuatu yang belum ada, yang belum kelihatan, yang menjadi kenyataan nantinya. Karena iman adalah landasan atau dasar dari segala yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi saudara, pengharapan kita itu dasarnya iman. Ada banyak orang di dunia, pengharapannya dasarnya statistik. Iya, statistik ekonomi, statistik yang namanya kondisi tertentu punya statistiknya, saudara, statistik yang namanya keuangan dan seterusnya. Saudara, atas dasar statistik, informasi gitu ya, kebijakan yang ada di luar sana, mereka punya pengharapan. Kenapa? Karena mereka nggak ada dasar yang kokoh, yang kuat. Tapi kita orang percaya dasarnya bukan itu, karena semua yang tadi saya katakan bisa berubah. Statistik bisa berubah, kebijakan bisa berubah, bahkan undang-undang bisa berubah. Tetapi Tuhan tidak pernah bisa berubah. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu pengharapan yang kuat adalah pengharapan yang punya dasarnya iman. Karena kita punya dasar iman, kita punya dasar adalah pada Yesus Kristus, batu karang itu. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara yang namanya orang yang punya pengharapan nggak ada urusan sama usia? Jangan saudara bilang begini, ya terang aja dia mah anak muda, dia lebih muda dari saya, makanya dia masih punya pengharapan, masa depannya masih panjang. Sementara saya yang sudah lebih tua, masa depan mana ada lagi ya, kita mau beda, usia sudah lain. Saya tahu, usia memang berbeda. Tapi, yang namanya orang punya pengharapan, yang kuat, yang terus menerus saudara bisa tetap kuat, tidak ditentukan oleh usia loh. Oh iya. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 30-31. Firman Tuhan bilang begini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Siapa yang lelah dan yang lesu? Orang muda. Orang muda lelah dan lesu, teruna-teruna yang muda jatuh tersandung. Kok bisa lesu? Kok bisa tersandung? Mari kita lihat ayat 31. Tetapi orang-orang tidak disebut yang muda, tidak disebut teruna, tapi orang termasuk saudara dan saya yang usianya mungkin sudah senior. Halo, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Wow, yang menanti-nantikan Tuhan, nanti kita akan melihat dalam versi Amplified dalam bahasa Inggris apa maksudnya. Menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali dan yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Perhatikan saudara, orang yang punya pengharapan sama Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, tidak akan pernah lesu, tidak akan pernah tersandung, tidak akan pernah putus asa. Yang setuju katakan amin. Tidak ada urusannya dengan usia. Saya lanjut, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apakah Anda sedang lelah? Jangan-jangan saudara, kita tidak menantikan Tuhan, kita tidak berharap kepada Tuhan. Harapan kita adalah perubahan-perubahan yang ada di luar sana. Haleluya. Nah, mari kita melihat saudara di dalam Amplified Version. Amplified Version bilang begini, even youth grow weary and tired. Yang muda-muda ini bisa capek, saudara. And vigorous young man, dikatakan wow, yang kuat ini bisa can stumble badly, saudara. Stumble badly, bisa tersandung. But those who wait for the Lord, nah di dalam versi Amplified dijelaskan, wait for the Lord, menantikan Tuhan itu apa? Who expect, look for, and hope in Him. Jadi berharap kepada Dia, menanti-nantikan Tuhan, ada punya pengertian apa? Berharap kepada Dia. Di dalam pribadi Tuhan loh ya. Will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God. Like eagles rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. Saudara, dari ayat bahasa Inggris kita bisa melihat bahwa menanti-nantikan Tuhan adalah mengharapkan, menantikan, melihat sesuatu, saudara. Melihat yang ada di depan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan, kekuatan dalam Tuhan bukan berarti tidak ada gelombang, bukan berarti tidak ada goncangan. Goncangan tetap ada, situasi tetap tidak menentu, situasi tetap tidak pasti, kita tidak bisa melihat di depan seperti apa, tapi kita punya pengharapan karena kita punya kekuatan. Kekuatan kita landasannya adalah firman Tuhan, iman kita kepada Dia. Katakan amin. Ada begitu banyak orang yang mempunyai pengharapan yang menjadi kuat di luar sana, saudara, kalau kurs dolar stabil. Halo?
Ya, karena kurs dolar stabil, kalau global market dunia menjadi lebih baik. Kalau pandemi selesai, mereka menjadi tenang. Saudara, saya mau ingatkan sama saudara yang dikasih Tuhan. Pengharapan kita bukan pada hal demikian. Walaupun pandemi selesai atau tidak selesai, saudara, kondisi ekonomi sulit ataupun menjadi lebih baik, saya percaya kita tetap punya pengharapan. Dan pengharapan yang kuat kita karena ada landasannya. Iman kita kepada satu pribadi, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus adanya. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, pengharapan yang kuat seperti inilah yang tidak membuat kita mudah terombang-ambing dengan situasi. Tidak mudah terombang-ambing dengan berita. Kita lebih percaya kepada firman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran bukan dari berita, tetapi dari firman Kristus. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Nah saudara, mari kita melihat saudara, firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Coba katakan kuat. Katakan aman. Sauh itu seperti jangkar. Jangkar itu diperlukan agar perahu itu tidak dibawa ombak waktu dia parkir, saudara. Ya, kira-kira begitu. Atau dia waktu berhenti. Sehingga tidak akan menjadi terbawa arus. Sauh yang kuat dan aman bagi apa? Bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi, tahukah saudara pengharapan itu seperti jangkar yang aman buat kita? Artinya aman, artinya apa? Jauh. Hidup kita tidak lagi ada dalam kecemasan. Karena kita punya rasa aman. Saudara, rasa aman kita bukan karena kita punya duit. Yes, Anda punya duit, silakan saja. Tapi rasa aman saudara tidak terletak di sana. Berapa banyak orang yang punya duit tidak aman hidupnya. Tidak rasa tenang, takut, khawatir, dan seterusnya. Halo, ada amin saudara. Nah hari ini saya mau ajak saudara, mari kita belajar saudara. Itu aman dan kuat buat jiwa kita. Buat jiwa kita. Kuat buat jiwa kita artinya apa? Kita tidak mudah ambil. Kita tetap kuat. Haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah bagaimana persoalannya sekarang? Kita bisa memiliki pengharapan yang kuat. Saudara mau punya pengharapan yang kuat? Oh ya, sekali lagi saya perlu ulangi. Janganlah pengharapan kita dasarnya pada data-data statistik. Bukan pada kondisi yang ada di luar sana. Itu semua boleh-boleh saja. Kalau itu mau berubah, boleh. Nggak berubah juga nggak apa-apa. Saya jadi teringat saudara sebuah kisah di Alkitab. Kita nggak usah buka ayatnya. Cerita aja saya bacakan cerita ini. Ceritanya ada di dalam Raja-Raja. Kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Saudara yang dikasih Tuhan, cerita ini tentang satu waktu Samaria sedang dikepung musuh dan mengalami kelaparan. Nah di tengah kelaparan itu saudara, maka ada raja yang melihat ada ibu yang tega masak anaknya sendiri. Dia makan saking laparnya. Harga-harga membumbung tinggi, situasi ekonomi berat. Lalu dia mengutus saudara seorang ajudan kepada Elisa. Elisa keluar dan berkata kepada ajudan raja itu, dia bilang besok kira-kira pada hari ini, besok harga-harga akan turun. Artinya besok ekonomi akan kembali baik. Saudara mau tahu jawaban ajudan itu? Ajudan bilang, sekalipun tingkap langit dibuka, nggak bakalan itu terjadi. Artinya apa? Ajudan ini yang dekat dengan raja, yang saya percaya dekat dengan menteri-menterinya, saya percaya juga dekat dengan informasi kerajaan mengenai ekonomi di negara itu. Saya percaya ajudan ini tahu data statistik, paling tidak dapat informasi dari menteri-menteri yang terkait, memberitahu kondisi negara yang begitu berat. Sementara ketika dia dengar Elisa menyampaikan pesan itu, dia bilang terlalu mudah untuk dipercaya. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak orang ketika firman dilepaskan, ketika kebenaran dilepaskan, kita berkata terlalu mudah untuk dipercaya. Kita lebih percaya kepada apa yang di luar sana. Maka Elisa berkata kepada ajudan ini, besok kamu lihat akan terjadi, tapi kamu tidak akan mengalaminya. Apa yang terjadi? Besok harga-harga turun. Betul. Dan dia mati terinjak-injak. Saudara yang dikasihi, mari saya mau ajak saudara, pengharapan bukan karena kita melihat sesuatu di luar sana bisa dikendalikan. Tetapi sesuatu yang Tuhan sudah janjikan buat kita, sudah sediakan buat kita. Sekalipun kita belum lihat, sekalipun kita belum menerima, karena pengharapan ada di depan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah saudara, pengharapan yang kuat itu seperti apa? Kita perlu bagaimana memilikinya. Yang pertama, pastikan pengharapan saudara dasarnya iman.
Saya ulangi, pastikan pengharapan saudara dasarnya iman, bukan yang lain. Kalau yang lain nggak akan kuat, tapi dasarnya adalah iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata dasar atau iman adalah dasar, substansi. Kata bahasa Inggris, faith is a substance of things hoped for. Iman adalah substansi atau materi. Berarti bukan sesuatu yang ngambang, bukan sesuatu yang nggak ada. Ada landasan utamanya, dasarnya kuat, ada substansinya. Iman itu substansi, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang kita belum lihat. Jadi iman itu bukan cuma percaya apa yang belum kelihatan, tapi kita bisa membuat yang belum kelihatan, yang belum terjadi menjadi kenyataan. Haleluya, katakan amin. Saudara punya iman? Haleluya. Saudara, dasar pengharapan saudara tidak boleh pada yang lain. Harta saudara, keterampilan saudara, kekayaan saudara, dan seterusnya. Dasarnya adalah iman kepada Tuhan Yesus. Nah, karena pengharapan yang seperti inilah yang membuat Abraham yang sudah hampir tidak mungkin punya anak, toh akhirnya bisa punya anak. Di dalam Roma 4, mari kita lihat firman Tuhan. Roma 4, 18-22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Lihat, secara jasmani tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Fakta, realitas tubuh sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Hampir 100 tahun. Rahim Sarah telah tertutup, sudah menopause. Nggak mungkin punya anak. Tetapi terhadap janji Allah, perhatikan, ia tidak bimbang, tidak ragu karena ketidakpercayaannya. Landasannya, fisik udah nggak mungkin punya anak, istri sudah menopause, ada dasarnya apa lagi? Nggak ada di luar sana. Tapi iman adalah dasar. Itu yang membuat dia punya pengharapan yang kuat, saudara. Tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. So, hari ini Bapak Ibu Saudara miliki pengharapan, dasarnya adalah Tuhan. Dasarnya adalah iman kepada Tuhan. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21. Kita melihat 1 Petrus 1 ayat 21. Di sana dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iman saudara, iman saya tertuju kepada Allah. Dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan, Allah sumber pengharapan. Siapa sumber pengharapan saudara? Siapa dasar pengharapan saudara? Yesus Kristus. Iman kita kepada dia. Katakan amin. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, mari kita akan melihat, saudara, ada satu ayat lagi, 1 Timotius 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa dari Paulus, menurut Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Yesus, dasar pengharapan kita. Ada amin? Iman kepada dia. Yang kedua, bagaimana memiliki pengharapan yang kuat? Yang kedua, pengharapan yang kuat harus dijalankan dengan apa? Tekun. Anda nggak mungkin bisa pengharapan yang kuat kalau Anda nggak tekun. Karena Anda gampang digeser. Saudara, tawaran begitu banyak di dunia ini. Hal-hal yang bisa membuat kita, saudara, tidak fokus ke Tuhan, bergeser, itu sangat besar. Dalam Kolose 1 ayat 23, firman Tuhan bilang begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, dalam Kolose 1:23 jelas dikatakan jangan pernah mau bergeser. Pengharapan saudara harus tekun, menjadi suatu milik yang pasti buat saudara. Katakan amin. Tekun sampai pada akhirnya. Jangan mau digeser ya. Hari-hari ini ada banyak tawaran alternatif lain, cara-cara lain di luar Tuhan. Tetap berharap kepada dia. Di tengah situasi yang gak jelas, yes, satu ayat lagi kita baca. Di dalam Ibrani pasal 6 ayat 11 dan 12, firman Tuhan bilang begini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Katakan milik yang pasti. Yes, itu yang tadi saya bilang. Pengharapan sesuatu yang akan kita terima, yang akan kita alami di depan, tapi sesuatu yang menjadi kenyataan nanti. Ya, pengharapan milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Coba bilang iman dan kesabaran.
Yes, bukan cuma iman, tapi perlu kesabaran. Menjadi bagian dari apa yang dijanjikan Allah. Saudara, salah satu kesabaran bentuknya adalah ketekunan kita. Dan kita tidak mau, saudara, cepat-cepat tergeser. Cepat-cepat pindah dari pengharapan kepada Tuhan kepada yang lain. Punya pengharapan kuat di hari-hari terakhir ini. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya ketika engkau punya pengharapan yang kuat seperti ini, situasi seperti apapun di depan saudara, tidak mudah menggoyahkan dan membuat Anda tenggelam. Bagian yang terakhir, mari kita melihat apa yang terjadi kalau kita punya pengharapan yang kuat. What will happen? Ya, kita punya 2 poin tadi. Bagaimana punya pengharapan yang kuat? Ya, yang pertama punya dasar yang benar, yaitu iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita tetap tekun, jangan mau digeser. Dan sekarang bagian terakhir, apa yang terjadi kalau kita punya pengharapan yang kuat? Haleluya. Siap? Apapun yang terjadi di depan kita. Haleluya. Yang pertama, kita akan memperoleh kekuatan dan kehidupan dari sumber utamanya. Pasti dong. Betul nggak? Saudara, kalau Anda punya gadget, pastikan saudara suatu ketika kalau Anda pakai kan dia akan habis baterainya dan harus dicas pada sumbernya. Sumber utamanya. Sumber yang benar, listrik. Saudara, kita bukan cari power bank yang hanya sifatnya sementara. Di mana power bank itu sendiri pun perlu dicas pada akhirnya. Kita tidak boleh, saudara, mengganti substitusi kekuatan kita dari luar. Kalau kita punya pengharapan yang kuat dan bersama dengan Tuhan, percaya ke Anda akan terus-menerus memperoleh kekuatan. Karena Anda fokus kepada Tuhan. Ketika Anda fokus kepada Dia, ketika engkau lihat Dia, ketika engkau tetap harap sama Dia, engkau akan lihat kekuatan Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara. Makanya ada ayat berkata, saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ada ayat yang bilang begitu. Dan dikatakan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu ada di Yeremia 17. Anda bisa baca, saudara. Ayatnya yang ke-7. Diberkati, saudara. Blessed is the man, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi hari ini, saudara, ketika kau mengandalkan Tuhan, kau berharap pada Tuhan, berarti fokusmu kepada Dia, bukan pada masalah, bukan pada keadaan. Saya tidak mengatakan begini, Anda menjadi orang yang tidak mau tahu apa yang sekarang terjadi, dan tidak bertanggung jawab. Bukan itu maksud saya. Saudara, tetapi Anda harus tetap di tengah situasi yang ada, berharapnya sama Tuhan dong. Ada amin? Yes. Saudara, tahukah saudara perjalanan bangsa Israel ketika melewati Laut Kolsom di belakang ada tentara Mesir? Apakah saudara pikir, oh abaikan saja? Enggak, mereka tahu. Tapi sementara mereka berjalan, mereka tetap fokus kepada Tuhan yang mimpin mereka. Adakah saudara hari-hari ini, mungkin Anda mendengar berita mengenai pandemi virus ini menakutkan di sekitar saudara. Orang-orang dekat saudara mungkin mengalami hal itu. Tapi tahukah saudara, di tengah rasa takut bukan berarti kita berhenti. Saya hanya katakan saudara, 3 opsi dalam perjalanan iman kita sama Tuhan. Yes, dalam perjalanan hidup ini. Kita berhenti, diem, sampai kita tunggu keadaan baik, baru kita bergerak. Itu bisa. Tapi kalau hal seperti begini, kita akan nggak pernah melihat latihan iman dalam hidup saudara dan saya. Atau Anda mundur. Kalau mundur lama-lama hilang. Betul. Tetapi saudara, yang opsi yang terpenting adalah Anda jalan terus bersama Tuhan di tengah rasa takut dan khawatir. Iman itu bukan berarti saudara nggak punya rasa takut. Pengharapan sama Tuhan bukan berarti nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir. Ada. Saya juga ada. Saudara pikir, wah, pendeta itu nggak ada rasa takut. Siapa bilang? Kita juga ada rasa takut, kita juga rasa khawatir loh, saudara. Tapi di tengah rasa takut, di tengah rasa khawatir, di tengah ada Mesir, di samping ada air laut yang menakutkan, ya tapi kita jalan terus aja gitu loh. Bisa katakan amin? Haleluya. Kenapa? Karena kekuatan datangnya dari Tuhan. Kehidupan mengalir dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi kalau orang yang punya pengharapan yang kuat dari Tuhan? Dia tidak mudah stres. Dia tidak mudah gelisah. Dia tidak mudah tertekan. Kenapa hari-hari ini kita stres, tertekan, gelisah, nggak bisa tidur, bingung? Karena kita mikirin sendiri dan nggak punya pengharapan sama Tuhan. Berharap pada vaksin. Saya kalau ngomong begini bukan berarti saudara bilang saya anti vaksin. Bukan loh ya. Saya nggak bilang gitu loh saudara. Saudara vaksin aja. Tapi yang saya maksud begini saudara. Jangan sampai kita ini hanya mengandalkan vaksin. Vaksin ini temporer. Pengharapan saudara yang ke depan itu adalah Tuhan. Ada amin. Haleluya.
Saudara, justru orang yang punya pengharapan sama Tuhan nggak mudah stres, nggak mudah gelisah, nggak mudah tertekan. Hidupnya hidup dalam enjoy, sukacita bersama Tuhan. Yang ketiga, kita akan selalu bersukacita dan bersyukur. Itu yang saya sebut, saudara. Kalau Anda betul-betul punya pengharapan, Anda bersukacita. You will joyful karena Anda tahu hidupmu di tangan Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu. Itu ada satu lagu yang seperti itu. Bapak Ibu, sadarkah Anda seperti itu? Saya jadi teringat, saudara, ketika anak saya kuliah di Amerika. Pertama kali dia pergi, saudara, waktu beberapa tahun yang lalu sebelum sekarang dia udah di Jakarta, saudara. Dia bilang waktu dia sendirian di sana, dia di kamar mandi, dia nyanyi lagu itu. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Karena orang tuanya jauh dari dia, saudara, dia nyanyi itu. Dia fokus pada Tuhan, di situ dia merasa sukacita, kekuatan dari Tuhan. Hari ini, sukacita, belajar bersyukur karena kita fokus kepada Tuhan. Kalau fokus pada masalah, ngomel. Kalau fokus pada situasi, cemas. Tapi fokus pada Tuhan, ada pengharapan, kekuatan dari Tuhan. Itu yang membuat kita sudah bersukacita dan bersyukur. Katakan amin. Yes. Yang keempat, yang terakhir. Saya percaya kalau Anda terus punya pengharapan yang kuat sama Tuhan, Anda akan tetap semangat. Haleluya. Tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Banyak orang bilang, bagaimana caranya untuk bersemangat? Ya, kalau nggak punya pengharapan, bagaimana mau semangat? Betul nggak, saudara? Lah iya, kalau kita bilang, lu hidup kayak nggak ada harapan ada lo, gitu misalnya. Ya orang yang kayak gini, saudara, mana ada lagi punya semangat dalam hidup? Jangan heran orang seperti ini bisa bunuh diri pada akhirnya. Stres, kepanjangan, bingung, pusing, bunuh diri. Buat apa, saudara? Tetapi hari ini tetap semangat. Untuk bisa tetap semangat, untuk tidak mudah menyerah, punya pengharapan yang kuat. Saya berharap pesan ini buat saudara hari ini membuat saudara yakin kuat melewati hari-hari di depan. Sekalipun tidak pasti, sekalipun tidak jelas, sekalipun bingung. Saya ngomong begini bukan berarti saya itu punya kepastian. Enggak, saya juga nggak punya kepastian kok di depan. Tapi saya cuma satu yang pasti, Tuhan sudah ada di depan saya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada amin. Itu yang membuat saya punya pengharapan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau memberi kepada kami kekuatan kembali untuk punya pengharapan yang kuat. Bukan hanya sekedar melihat lingkungan kami berubah, ekonomi berubah, policy berubah, kebijakan pemerintah menjadi lebih baik, membuat kami kuat. Nah, walaupun itu semua baik Tuhan, tapi kami punya pengharapan karena kami tahu Tuhan yang kami sembah. Tuhan pencipta langit dan bumi. Iman kami ada kepadamu. Terima kasih. Kami serahkan jemaat-Mu hari ini supaya mereka tetap kuat. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you. Shalom saudara-saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang indah dan luar biasa kepada kita semua. Dan kita juga bersyukur kalau pada hari ini kita semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan tadi oleh hambanya Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Tuhan memberkati Pak Leonardo dan Tuhan akan pakai Pak Leo lebih heran dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan beberapa pengumuman buat kita semua, yaitu bahwa pada minggu depan kita masih ada kegiatan di tengah minggu, yaitu komsel setiap hari Rabu dimulai jam 8 malam. Dan ibadah kaum wanita akan diadakan mulai jam 11 siang pada hari Kamis. Dan juga pada hari Sabtu ada doa fajar yang akan dimulai jam 6 pagi. Dan kita akan dilayani doa fajar ini oleh firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jeffrey Rama. Dan minggu depan tanggal 28 Februari 2021 kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Wigan Sugandi. Dan sekarang saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima doa penutup sekaligus juga doa berkat. Haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa penutup sekaligus juga doa berkat. Puji Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu
buat pertolongan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Terima kasih kalau hari ini kami juga terus-menerus disertai dan diberkati dengan firman Tuhan. Oh Tuhan, biarlah sabda Tuhan boleh terus memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru kepada setiap kami. Kami terus juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat para pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari pusat sampai di daerah. Engkau berikan hikmat dan akal budi kepada mereka. Mereka boleh mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang terbaik untuk membawa bangsa ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa buat program vaksinasi yang masih sedang berjalan, biar semuanya bisa berjalan dengan lancar, sehingga boleh terjadi penurunan kasus-kasus virus corona dan juga ada pemutusan rantai daripada penularan penyakit ini ya Bapak. Kami rindu Tuhan, pandemi ini boleh segera berakhir untuk segala aspek kehidupan bisa berfungsi dengan baik kembali. Kami percaya hanya pertolongan, hanya pengampunan dan pemulihan yang daripada Tuhan yang dapat melakukan ini semua. Terima kasih Bapak, haleluya. Kami terus berdoa juga buat jemaat-Mu GBI Muara Karang, Engkau lindungi, Engkau pelihara dan jaga kami ya Bapak. Dan juga semua saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah online pada hari ini, Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur kepadamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kasih setia dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan rohnya yang maha kudus akan terus-menerus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semuanya percaya, yang ditolong dan diberkati Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.